Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, supaya kita lebih cinta terhadap tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas disilakan. Oke, semua dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 1, 2, 3, mulai. Selesai, silakan duduk kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah hendaknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Monggo ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen dulu ya hari ini. Siapa dari teman kita yang tidak masuk? Agnes Puspita ada? Adelia? Adinda? Oke anak-anak, supaya hari ini, pagi ini kita lebih bersemangat lagi, marilah kita tepuk anak hebat dulu ya. Tahu ya? Tahu kan? Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Hebat. Nah, di situ ada 2 buah foto yang semuanya itu dibuat oleh siapa? Kira-kira AI. Yang sebelah kiri itu adalah foto miniatur saya. Terus kemudian yang sebelah kanan adalah foto saya bersanding dengan hewan paling buas, yaitu macan. Nah, kira itu apakah dibuat dengan menggunakan AI? Ya. Ya, AI apa saja yang kalian ketahui? Ini, kereta AI, Cici. Kalian sudah punya semua itu? Beberapa. Biasanya kamu menggunakan AI itu apa sih? Belajar apa mencari jawaban? Oke. Apa yang kamu ketahui tentang gambar? Apakah dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI? Jawabannya? Apakah itu dibuat dengan AI? Jawabannya? Ya atau tidak? Ya. Ada lagi video, berupa video. Kira-kira apa AI yang kita butuhkan? Apa? VO3, ya betul sekali. Itu semuanya bisa kita manfaatkan untuk seperti yang kita inginkan. Terus menurutmu apakah AI bisa digunakan untuk membuat karya seni atau tulisan? Bisa. Contohnya itu tadi kan. Terus sekarang kok bagaimana AI itu bisa menciptakan seperti yang kita inginkan? Berarti kita memberikan apa namanya? Perintah atau prompt ya istilahnya. Prompt atau perintah. Di sini pada rekayasa prompt hubungannya dengan berpikir komputasional pada prinsip dekomposisi, yaitu di sini adalah merinci prompt. Dalam rekayasa prompt, ide besar harus diuraikan menjadi instruksi. Contoh, buatkan cerita tentang pahlawan.
Terus kemudian pada pengenalan pola, pada rekayasa prompt itu melatih siswa mengenali pola kata kunci, gaya bahasa, struktur, instruksi yang mempengaruhi pada kualitas output-nya. Kemudian pada abstraksi, yaitu menyaring informasi. Dalam rekayasa prompt, siswa harus memilih kata atau instruksi yang paling penting untuk AI, tanpa menambahkan hal yang membuat AI bingung. Kemudian pada penulisan algoritma, yaitu adalah langkah sistematis dalam prompt. Perannya, kamu adalah guru sejarah. Tujuannya, buatkan ringkasan tentang perang. Itu contohnya ya. Oke, lanjut. Tadi saya di awal tadi bilang tentang AI, dan AI. Di sini kita pelajari dulu apa arti dari AI. AI itu adalah Artificial Intelligence. Adalah suatu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kemudian, contoh dari AI itu ada banyak. Ada Gemini, ada ChatGPT, kemudian ada Meta AI, kemudian yang paling terbaru adalah Cici. Lanjut. Kenapa sih prompt itu penting di masa sekarang? Prompt itu pengertiannya adalah merupakan hal yang penting di masa sekarang karena sebagian besar pekerjaan memakai sistem AI. Untuk menjelaskan sistem AI, kita menggunakan prompt sebagai instruksi. Contohnya, banyak sekarang di bidang advertising atau periklan-iklanan itu, seorang pengusaha itu akan lebih memikirkan bagaimana cara agar produk yang dijualnya itu menarik dalam hal promosinya. Nah, bagaimana cara seorang wirausahawan itu untuk mempromosikan produknya agar bisa sampai di banyak kalangan, semua kalangan luas. Mereka kebanyakan sekarang menggunakan AI. Oke, lanjut. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama, nanti kalian akan mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja AI generatif, serta bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang kalian inginkan. Yang kedua, kalian nanti akan mampu menerapkan berpikir kreatif dengan membangun proyek kreatif berbasis AI generatif menggunakan prompt. Selanjutnya, apa itu AI generatif? AI generatif adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru berdasarkan data yang telah dipelajarinya. Konten ini bisa berupa teks, gambar, audio, video, bahkan kode pemrograman. Contoh paling populer dari AI generatif adalah model bahasa seperti ChatGPT, generator gambar seperti DALL-E, dan generator musik atau suara berbasis AI. Selanjutnya, peran prompt dalam AI generatif. Sebelum ke situ, kita pelajari dulu apa sih arti dari prompt. Prompt adalah instruksi atau input yang diberikan pengguna kepada AI generatif untuk menghasilkan keluaran atau output tertentu. Prompt itu bisa berupa yang pertama, pertanyaan atau perintah teks. Contohnya, model bahasa seperti ChatGPT. Yang kedua, deskripsi visual. Contohnya adalah generator gambar seperti DALL-E. Yang ketiga, potongan kode. Contohnya bisa seperti Copilot. Atau yang keempat, kombinasi dari berbagai jenis inputnya. Kemudian, contoh sederhana. Prompt, tuliskan puisi tentang matahari terbenam di tepi laut. Maka,
AI akan menghasilkan puisi sesuai dengan tema tersebut secara umum. Contoh yang kedua, promptnya, gambarkan seekor kucing sedang bermain catur di luar angkasa. Apakah AI sanggup untuk membuatkannya? Jelas, tentu AI itu akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan yang kalian perintahkan atau yang sesuai dengan prompt kalian. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara kita menuliskan prompt pada AI generatif, silakan simak video berikut ini. Kalau kamu sering pakai ChatGPT tapi belum tahu apa itu prompt atau merasa hasilnya kurang maksimal, maka video ini wajib kamu tonton sampai habis. Kita akan bahas tuntas apa itu prompt dan bagaimana cara membuatnya jadi lebih efektif. Prompt adalah perintah atau instruksi yang kamu berikan kepada ChatGPT. Ini adalah kalimat atau paragraf yang kamu ketikkan sebagai masukan, agar ChatGPT bisa merespons. Ibaratnya, prompt adalah pertanyaan atau permintaanmu kepada asisten AI ini. Contoh paling sederhana, buatkan caption Instagram tentang kopi. Nah, kalimat itu disebut prompt. Setiap kali kamu berinteraksi dengan ChatGPT, kamu sedang memberikan prompt. Hasil yang kamu dapatkan dari ChatGPT sangat bergantung pada kualitas prompt yang kamu berikan. Prompt yang jelas, spesifik, dan detail akan menghasilkan respons yang lebih akurat, relevan, dan sesuai harapanmu. Sebaliknya, prompt yang samar atau kurang lengkap seringkali menghasilkan jawaban yang kurang memuaskan. Anggap saja ChatGPT itu seperti koki yang sangat pintar. Jika kamu memberinya resep yang jelas, dia akan membuat hidangan sempurna. Tapi jika resepnya tidak jelas, hasilnya bisa jadi tidak sesuai keinginanmu. Mari kita lihat perbedaannya. Contoh prompt yang kurang efektif adalah, bikin artikel. Prompt ini terlalu umum dan tidak memberikan arahan yang cukup. ChatGPT mungkin akan membuat artikel, tapi topiknya bisa apa saja dan gayanya tidak jelas. Bandingkan dengan prompt yang lebih baik. Tuliskan artikel 300 kata tentang manfaat minum air putih untuk kesehatan anak-anak dengan gaya bahasa santai dan mudah dimengerti oleh orang tua. Prompt ini sangat spesifik. Kita tahu topiknya, panjangnya, gaya bahasanya, bahkan target audiensnya. Oke, dari video tadi jelas ya di situ bagaimana cara kita membuat prompt yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yaitu yang pertama, bikin perintah yang sederhana dan tidak ambigu. Di sini kalian harus mempertimbangkan bagaimana cara kalian memberikan perintah atau prompt kepada AI sehingga AI itu tidak akan menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda dengan kita. Makanya kita perlu memberikan perintah yang tidak ambigu. Kemudian, tentukan gaya, nada, atau warna dari hasil yang diinginkan. Misal, kalian menggunakan Gemini sebagai AI text generator. Berikan instruksi kepada Gemini tentang gaya, nada, atau warna tulisan seperti apa yang kalian inginkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Selain itu, yang ketiga, masukkan keyword atau frasa tertentu. Contohnya adalah, untuk mendorong kreativitas dari Gemini, pastikan untuk menambahkan kata kunci atau frasa tertentu yang berkaitan dengan yang apa yang kalian inginkan. Contoh, Anda ingin meminta Gemini untuk menuliskan caption konten media sosial terkait berita kenaikan harga bahan makanan. Kalian bisa menuliskan prompt, tuliskan caption media sosial mengenai kenaikan harga bahan makanan. Nah, seperti itu ya contohnya. Terus kemudian yang keempat, kalian harus memberikan konteks dan batasan. Oke, sekarang kalian scan barcode di atas itu untuk kalian bekerja secara berkelompok ya. Scan barcode ini yang merupakan lembar kerja siswa dan di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan di-scan dulu.
di grup, monggo kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Sauna Kusmanirum, absen 4, dan ini rekan saya. Saya Sindila Venia Putri, absen 15. Saya Ma'ruf Haprianto, absen 24. Saya Ryan Pratama, absen 34. Saya Adelia, absen 2. Baik, tema yang kami pilih yaitu cerita pendek. Dengan prompt sederhana, prompt tuliskan sebuah cerita pendek tentang persahabatan. Hasilnya biasanya sangat umum, mungkin cuma kisah 2 orang yang bersahabat. Next. Lalu yang kedua, prompt detail. Prompt, tuliskan sebuah cerita pendek tentang persahabatan antara seorang anak SMP yang pendiam dan seorang anak yang sangat ceria. Ceritakan bagaimana mereka pertama kali bertemu di perpustakaan, bagaimana perbedaan sifat mereka membuat hubungan jadi unik, dan akhiri cerita dengan momen ketika mereka saling membantu menghadapi ujian sekolah. Hasilnya akan lebih spesifik, karakter lebih hidup, alur jelas, dan ada ending yang sesuai permintaan. Kelompok 2 maju ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan hasil prom. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Elina Krisnawati Rasuti dari absen 17 dan ini teman saya. Saya Novali Natasha Putri Margareta dari absen 31. Saya Faridatul Isnaini, nomor absen 11. Saya Kansalia Masuri dari absen 21. Saya Sylvia Laurencia dari absen 36. Saya Agnes Sultaningrum, absen 1. Kami akan menjelaskan di sini apa itu prom dan bagaimana cara membuat prom yang efektif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh prom sederhana, tema ilustrasi digital. Gambarkan seorang anak yang sedang serius belajar di meja belajarnya. Dan ini hasilnya. Pada contoh yang kedua yaitu contoh prom detail. Ilustrasi digital bergaya semi realistik menggambarkan seorang remaja duduk di meja kayu dengan laptop terbuka dan buku-buku berserakan. Cahaya hangat dari lampu meja menerangi wajahnya yang fokus, sementara latar belakang kamar dipenuhi rak buku dan tanaman hias kecil. Nuansanya tenang dan penuh semangat belajar, dengan detail halus pada cahaya, bayangan, dan ekspresi konsentrasi. Dan ini dia hasilnya. Lalu ada cara untuk membuat prom yang efektif, yaitu untuk menyusun prom yang efektif, gunakan bahasa yang jelas, spesifik, dan detail tentang apa yang diinginkan, seperti gaya, nuansa, konteks, elemen, visual, atau teks. Sertakan kata kunci penting, serta batasan yang membantu AI fokus pada hasil yang relevan. Hindari perintah terlalu umum agar keluaran lebih konsisten dan berkualitas tinggi. Sekian dari sini, apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok lain ada yang menanggapi? Ya, Phil, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami tadi membuat dari ChatGPT. Masih belum. Kami masih menggunakan ChatGPT saja. Jika misalnya ya, saya pernah di sini. Jika misalnya kamu menghidupkan ilustrasi yang sudah kamu buat, kira-kira pakai AI apa? Ya bisa bergerak. Apakah di Gemini bisa? Sudah pernah coba? Sepertinya belum bisa kalau di Gemini. Iya betul, kalau free ya, karena harus pro. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, closing statement. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep them both. Oke, dari presentasi 2 kelompok tadi, dapat kita simpulkan untuk pelajaran hari ini seperti apa? AI generatif itu membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Tadi ada dari bidang apa? Cerpen, berarti dari bahasa Indonesia. Terus kemudian ada yang dari apa? Ya, bidang seni. Kemudian hingga pendidikan bisnis. Namun kualitas hasil yang dihasilkan AI sangat bergantung pada bagaimana kita memberikan instruksi atau istilahnya tadi adalah prompt ya. Semua tergantung prompt yang kita isikan. Seperti itu. Nah, sekarang ada post test yang harus kalian kerjakan. Silakan scan barcode di atas, kemudian silakan join.
Silakan bergabung dulu, setelah itu saya mulai. Pakai nama kalian masing-masing loh ya. Hanya 10 soal. Oke. Tertinggi adalah Cindy Lave, Elena sama Farida. Yuk maju ke depan. Maju ke depan. Cindy Lavenia. Saya hari ini bawa jajan. Dari sini, depan. Cindy Lavenia. Elena, terus Faridatul. Berurut. Oke. Ini sebagai apresiasi ya buat kalian agar terpacu semangatnya, agar nantinya kalian semangat belajarnya. Ini untuk Cindy Lave, ini untuk Elena, untuk Faridatul. Oke, give applause. Ya, dapat hal baru pada hari ini. Oke, kamu isikan refleksi ini jujur sesuai dengan kondisimu sekarang ya. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang hal-hal yang lebih seru lagi. Siap? Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.